Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kepala pelayan tua itu buru-buru membungkuk untuk berterima kasih padanya, dan kemudian berkata kepada Lina Hadid dengan tersanjung, "Ah Nona Lina Hadid, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Nona kedua masih mengingatku." Hahaha, Lina Hadid tersenyum dan berkata, "Paman, bagaimana bisa aku tidak ingat denganmu? Paman kan dulu yang bertanggung jawab atas rumah ayah yang di Surabaya. Dan setelah ayah membeli rumah tua ini di Jakarta, paman akhirnya datang ke Jakarta untuk membantu merawatnya." Kepala pelayan tua itu mengangguk berulang kali dan berkata dengan emosi, "Setelah aku datang ke Jakarta, aku kembali ke Surabaya 2 kali dalam setahun untuk melapor kepada Tuan Tua Hadid. Tetapi setiap kali aku pergi dengan tergesa-gesa, aku segera kembali setelah laporan, jadi kita tidak pernah sampai jumpa lagi." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan nafas. "Oh, Nona kedua, kamu belum pernah ke Jakarta selama lebih dari 20 tahun kan? Aku ingat bahwa sebelum kamu menikah, kamu akan datang mengunjungi wanita tua itu setiap tahun, dan kemudian Anda jarang kembali." Lina Hadid mengangguk dan berkata, "Aku belum pernah ke sini sejak Cahya Renza meninggal dunia di Jakarta." Ketika kepala pelayan tua itu mendengar kata-kata itu, tubuhnya terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Nona, saat Anda mengatakan Cahya Renza, aku benar-benar teringat padanya dan kagum atas kehebatannya." Lina Hadid bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Paman Aresta, kamu berada di Jakarta sebelum kecelakaan Cahya Renza. Apa kamu tahu sesuatu tentang tahun itu?" Pengurus rumah tua itu berkata sambil meringis, "Ketika Tuan Cahya Renza datang ke Jakarta, Tuan tua memberitahu aku bahwa dia berkata bahwa Tuan Cahya Renza akan datang. Mungkin itu karena beberapa konflik dengan keluarganya, ditambah tekanan dari Surabaya pada masa itu sangat besar, jadi dia datang ke Jakarta untuk bersantai. Dia memintaku untuk menemukan Tuan Cahya Renza dan mengundang keluarganya yang terdiri dari 3 orang untuk tinggal di rumah tua selama beberapa hari. Dia juga memintaku untuk memberitahu Tuan Cahya Renza bahwa jika dia mau, keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang bisa tinggal di rumah tua. Diharapkan bisa menganggap rumah itu seperti rumahnya sendiri." Lina Hadid bertanya dengan cepat, "Lalu bagaimana? Apakah mereka datang ke sini?" Kepala pelayan tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda Cahya Renza telah berada di sini sendirian, tetapi dia baru saja mengunjunginya dan menemuiku untuk berterima kasih. Tetapi dia tidak berjanji untuk tinggal." Lina Hadid bertanya lagi, "Lalu apakah Cahya Renza mengatakan sesuatu padamu, Paman?" Kepala pelayan tua itu berpikir sejenak, dan berkata, "Pada saat itu, Tuan muda Cahya Renza berkata bahwa dia juga mengalami sesuatu dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Hadid, jadi dia berterima kasih padanya dan pergi untuk tinggal sendiri." Lina Hadid mengangguk dengan perasaan kecewa, terlihat sedih untuk sementara waktu. Pada saat ini, kepala pelayan tua itu sangat sibuk dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona kedua, mari kita berhenti bicara dulu. Mobil sudah menunggu di luar. Ayo kita pulang dulu." Lina Hadid mengangguk dan berkata, "Baik Paman Aresta, mari kita pulang terlebih dulu dan nanti kita lanjut ngobrol santai." Di luar bandara, ada 3 mobil diparkir berdampingan. Lina Hadid berkata kepada Jevi Sucipto dan Ayu Sucipto, "Jevi,
Ayo, kalian berdua naik mobil di belakang kalian berdua ya. Aku akan naik mobil yang tengah, dan mau ngobrol dengan kakek Aresta. Kakak beradik itu secara alami setuju untuk naik ke mobil ketiga. Kemudian, pengurus rumah tua membuka pintu mobil belakang untuk Lina Hadid. Setelah Lina Hadid masuk, dia masuk ke kopilot. Saat iring-iringan mobil mewah itu meninggalkan bandara, Lina Hadid bertanya kepada kepala pelayan tua, "Paman Aresta, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Kepala pelayan tua itu buru-buru berkata, "Nona kedua, tanyakan saja apa yang mau kamu tanyakan. Aku akan menjawabnya." Lina Hadid kemudian segera berkata, "Paman Arisya, saya mendengar orang-orang berkata bahwa Cahya Renza datang ke Jakarta bersama istri dan anak-anaknya pada awalnya. Karena dia tidak ingin tinggal di rumah lama kita, di mana dia tinggal pada akhirnya." Pengurus rumah tua itu menjelaskan, Tuan Muda Cahya juga sangat menyukai rumah tua itu. Pada saat itu, dia juga memintaku untuk membantunya menemukannya. Jadi aku meminta seorang teman untuk mencarikannya rumah tua yang agak terpencil di Jakarta. Rumah itu dulunya adalah rumah besar seorang penguasa militer yang hebat, tapi setelah melarikan diri, itu diserahkan kepada orang lain untuk diurus. Setelah sekian lama, rumah itu ditinggalkan. Tapi Tuan Muda Cahya Renza sangat menyukainya, jadi dia menyewanya dan merenovasi sendiri. Lina Hadid tiba-tiba berkata dengan semangat, "Paman Aresta, bisakah kamu mengajakku untuk melihatnya?" Sementara itu, Tama yang baru saja mendorong sepeda listriknya keluar dari pintu gerbang Villa Andara. Perusahaan Alena telah mengakhiri liburan festival musim semi dan secara resmi mulai bekerja, dan ayah mertuanya Chandra juga mulai berinvestasi kembali dalam urusan asosiasi kaligrafi dan lukisan. Sementara itu di pagi harinya, Rika yang pincang menggunakan kruk membuat sarapan. Setelah Chandra dan Alena selesai makan, mereka mengendarai BMW ke tempat bisnis mereka. Tama membersihkan rumah kemudian bersiap untuk pergi membeli daging dan telur di supermarket. Kebun sayur kecil di rumah dapat menyediakan sayur dan buah yang dibutuhkan sebagian besar keluarga, tetapi untuk makan daging dan telur masih harus belanja di supermarket dekat rumah. Jadi Tama keluar dari villa dan tidak terburu-buru untuk berangkat. Sebagai gantinya, dia memarkir sepedanya di pinggir jalan di area Villa Andara, mengistirahatkan kakinya di tanah dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Devano. Setelah Tama Renza membaca semua skandal yang terjadi di keluarga Sucipto tadi malam, arah opini publik mengutuk Chen Sucipto sejak awal, tapi kemudian tiba-tiba banyak artikel yang mengarahkan ujung tombak untuk mengarahkan Zain Sucipto. Dalam sekilas Tama Renza tahu bahwa ini adalah trik perlindungan diri Chen Sucipto dari masalah ini, dan melemparnya ke anak kandungnya, Zain Sucipto. Cara kejam Chen Sucipto membuat Tama begidik jijik. Selain mengorbankan cucunya, dia juga rela mengorbankan anaknya untuk melindungi dirinya sendiri. Tampaknya sudah ada konflik dalam keluarga Sucipto sekarang, yang merupakan kabar baik yang sangat menggembirakan bagi Tama Renza. Meskipun dia masih belum yakin apakah pembunuh orang tuanya adalah keluarga Sucipto, dia harus membuat keluarga Sucipto membayar mahal karena fakta bahwa keluarga Sucipto telah membentuk aliansi anti Renza. Sekarang keluarga Sucipto mulai hancur secara internal, baginya, itu tentu saja situasi yang sangat baik. Selanjutnya, bagaimana membuat keluarga Sucipto hancur lebih menyeluruh dan membuat keluarga Sucipto melangkah semakin jauh di jalan kerusuhan adalah hal yang paling dikhawatirkan Tama Renza saat ini. Dalam pandangannya, Raya Sucipto jelas merupakan senjata nuklir yang semakin menghancurkan keluarga Sucipto. Begitu panggilan ke Devano dijawab, dia bertanya, "Devano, bagaimana situasi dengan Raya Sucipto?" Devano buru-buru berkata, "Tuan Muda, aku baru saja meminta seseorang untuk mengantarkan sarapan. Menurut pengantar makanan, mereka semua dalam kondisi baik." Tama Renza bertanya lagi,
Setelah memutuskan kontak mereka dengan dunia luar, mereka tidak merasa canggung, bukan? Tidak, Devano tersenyum, para anggota kru masih takut orang lain tahu bahwa mereka kembali. Meskipun mereka memberi mereka ponsel, mereka tidak berani menelepon keluar. Tama Renza bertanya, bagaimana dengan Raya Sucipto? Bagaimana keadaannya? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.